Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Silakan KM pimpin doa. Baik, absensi terlebih dahulu ya. Abi, Diki, Ella, Endang, Faiz, Haikal, Ina, Kaila, Kaisya, Mira, Irfan, Bilal, Davian, Daivan, Jamal, Bayu, Haidar, Rafa, Rasia, Niki, Nisa, Fazril, Febianti, Raihan, Rama, Rizkia, Revan, Rina, Rizky, Silva, Yulis, Maesan. Kemarin kemana Maesan? Kemarin alergi? Alergi apa? Baik, kemarin kan kita telah mempelajari apa itu teks deskripsi. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian teks deskripsi itu apa aja? Ada yang tahu? Cung, sok kelarin bukunya dulu. Ada yang tahu? Boleh? Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembacanya seolah mengikuti, melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikannya.
Baik, bagus sekali. Ada lagi yang bisa? Yang berbeda pendapat? Ada lagi dari perempuan? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Baik, jadi kesimpulannya ialah teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan sebuah objek. Nah, seperti itu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu mendeskripsikan dari budaya lokal secara efektif dengan menggunakan panca indera. Nah, serta menulis teks deskripsi berdasarkan fakta, pengalaman, menggunakan struktur yang tepat. Nah, di sini kan ada kata panca indera. Nah, ada yang tahu apa aja panca indera? Cung, boleh sebutkan? Ada yang mau? Boleh? Penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, perasa. Sekali lagi, kedengaran nggak sampai ke ujung? Boleh. Oh, Penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, perasa. ada pendengaran, penglihatan, terus peraba, apalagi? Pencium, Perasa. lalu perasa. Nah, bagus, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, di sini Bapak punya video tentang taman kota. Nanti kalian simak dulu ya. Sudah mengunjungi menarik seperti alun-alun Curug Putri, wisata kuliner di Santana Resto, serta mampir sebentar ke Wadi. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan berwisata ke kota kecil di Jawa Barat yang memiliki segudang tempat wisata yang tidak banyak orang tahu, yaitu Kabupaten. Sampai ujung kedengaran? Alhamdulillah, kita sudah mengunjungi beberapa spot wisata yang sangat menarik, seperti alun-alun Kuningan, Pondok Cai Palukungan, Curug Putri, wisata kuliner di Santana Resto, serta mampir sebentar ke Waduk Dharma. Khusus di video kali ini, kita hanya akan mengeksplor taman kota atau alun-alun Kuningan saja ya. Pokoknya alun-alun ini istimewa sekali deh. Yuk kita simak selengkapnya. Jangan lupa sebelum beranjak ke video selanjutnya, klik tombol subscribe ya, supaya kita tetap semangat berbagi informasi liburan menarik lainnya. Happy watching!
Seperti biasa, perjalanan dimulai dengan membuka rute Google Map tercepat. Untuk kita yang datang dari arah Jakarta atau Bekasi akan diarahkan melewati tol Cipali. Jika lelah atau akan beristirahat, kita bisa mampir di rest area 102. Di sana juga terdapat masjid yang cukup luas, bersih, dan nyaman untuk beribadah. Tiba di alun-alun Kuningan, kita akan disambut dengan delman-delman hias yang siap mengantarkan kita berkeliling kota. Wah, seru juga ya. Suasananya benar-benar hangat dan tradisional. Hiasan delmannya juga cantik-cantik loh. Nah, ini dia ikon kota Kuningan, yaitu kuda Windu. Konon, zaman dahulu di Kuningan terdapat seekor kuda bernama Windu milik Panglima Pasukan Kuningan. Kuda yang gagah, gesit, dan kuat itu selalu mengalahkan musuh-musuhnya dalam setiap pertempuran. Masya Allah, warga Kuningan pastinya bangga sekali ya mengenang perjuangan rakyat dan pemimpinnya terdahulu. Di bawah pandu kuda terdapat air mancur yang menambah kesejukan suasana di sini. Airnya cukup jernih juga loh. Sepertinya tempat ini bagus untuk menjadi spot foto, apalagi di belakangnya didukung dengan latar berupa tembok dengan relief atau gambar berwarna keemasan. Di sebelah patung kuda terdapat fasilitas DPO, di mana dengan adanya DPO ini pengunjung yang hendak ke masjid tidak perlu menyeberangi jalan lagi. Lalu lintas di bawahnya pun juga tidak akan terganggu sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Nah, di sebelah JPO ini terdapat Masjid Raya Syiarul Islam Kuningan yang berdiri megah dengan 2 lantai. Sayangnya, kami cuma memperhatikan dari jauh saja, tapi menurut review beberapa orang, di sana sangat nyaman, di dalamnya cukup luas dan megah, serta tempat wudhu dan toiletnya bagus dan bersih. Alhamdulillah. Di seberang masjid terdapat monumen 0 km Kuningan. Tempat ini cukup bersih, bagus untuk spot foto, serta terasa sejuk karena dinaungi oleh sebuah pohon beringin yang cukup rindang. Oh ya, di sini pengunjung boleh duduk-duduk sambil menikmati kulineran khas jajanan tradisional di sana. Yang penting tetap jaga kebersihan ya. Di sebelah titik 0 km, tepatnya di sepanjang dinding atau tembok pedestrian, terdapat relief perjuangan rakyat melawan penjajahan. Tempat ini cukup unik dan menarik karena semua relief yang terlukis menggunakan warna keemasan. Subhanallah, betapa bersyukurnya kita menjadi bangsa yang merdeka karena perjuangan para pahlawan terdahulu. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Penyayang. Banyak juga loh yang menjadikan tempat ini sebagai spot foto yang menarik. Di sini juga tersedia banyak tempat duduk untuk para pengunjung beristirahat sambil menikmati kuliner jajanan di sana. Jujur, saya betul-betul kagum loh dengan kebersihan dan kerapihan yang ada di sekitar taman kota ini. Di sini juga tersedia fasilitas disabilitas di jalur pedestrian atau jalur khusus pejalan kaki berupa lakukan ubin atau keramik yang pastinya sangat membantu mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang tunanetra. Nah, waktunya kulineran. Di sini ada jagung manis aneka rasa, burger, kebab, aneka minuman, kemudian ada sosis bakar, bakso bakar, takoyaki, simpol ayam, lalu ada cilor itu aci dan telur ya, ciri khas makanan kekinian katanya. Kemudian jeruk peras madu, martabak telur, pakai telur ayam dan telur bebek. Kemudian ada sosis bakar lagi, ada es krim karet, cimit, apa itu cimit, cimbang ini, cakwe. Nah, pokoknya banyak sekali deh jajanan kuliner orang Sunda terlezat. Nah, salah satunya ini nih, martabak mini dengan telur bebek. Itu rasanya mantap banget, tebal, mengenyangkan, enak banget. Pokoknya kalian harus coba kalau kesini. Tuh, cemilan kekinian. Nah, ini jajanan apa lagi nih? Sepertinya enak. Coba kita lihat, ini pakai bumbu balado kayaknya ya. Wah, sepertinya pedas, enak. Nah, ini nih martabak yang pakai telur bebek tadi. Rasanya enak, gurih, dan tebal juga lumayan.
Cobain deh kalau kesini, pasti lagi. Bismillah, semoga berkah, sehat semua jajanannya di sini, insya Allah. Nah, apalagi tuh, waduh, ini menggiurkan semua makanannya. Wah, pokoknya di sini surga jajanan kuliner orang Sunda kekinian yang mungkin sudah sulit dicari di mana-mana, tapi di sini semua kumpul. Silahkan teman-teman yang mau kulineran datang ke Kuningan, cukup jauh juga sih, cuma alhamdulillah cukup memuaskan. Harganya pun relatif terjangkau. Seperti jagung manis keju ini misalnya, kejunya dikasih seubuk-ubuk. Saya kira harganya ya mungkin minimal 10.000 lah ya. Tapi ternyata enggak, ini harganya cuma 7.000 rupiah saja. Padahal kejunya udah setumpuk begitu, rasanya pun enak pemirsa. Semoga berkah dagangannya ya Bang. Ada lagi ini cakwe yang gendut-gendut, satu plastiknya juga cuma 5.000 rupiah. Bumbu sausnya itu Dah, ya. Kalian kan sudah menyimak dari video tentang di Kuningan ini ya. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih dari video tersebut menyangkut tentang panca indera yang tadi. Nah, coba kalian sebutkan apa aja yang kalian lihat di taman kota tersebut. Tuh, kuda, terus apa lagi? Jajanan, terus apa lagi? Apa? Kuliner, terus masjid, patung kuda, ada lagi apa? Patung yang di dinding itu apa namanya? Ya, terus ya seperti itu. Nah, selain itu, nah, apa aja sih yang didengar waktu tadi di taman kota? Ada yang tahu apa aja? Apa? Yang didengar. Ayo, tadi nyimak nggak? Melihat nggak? Ada apa aja? Apa tadi? Kuda. Ya, benar. Suara langkah kaki kuda. Terus apa lagi? Air mancur. Boleh. Bisa lagi. Apa lagi? Jembatan. Jembatan nggak ada suara. Oh. Mobil. Ya. Terus yang bisa dicium dari video ini apa? Makanan. Terus emang bisa? Wanginya seperti apa? Wow. Terus ada lagi? Tanaman. Ya, boleh. Nah, mungkin seperti itu. Terus ada lagi nih yang bisa dirasakan oleh lidah. Apa aja tadi? Makanannya ada apa aja? Terus rasanya seperti apa? Manis, asin, pahit. Ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sebelum ke struktur teks deskripsi, kita ice breaking dulu. Kalau Bapak tepuk satu, kalian tepuk satu. Sok, boleh. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Kalau tepuk empat, gitu. Tepuk keempat.
Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Lagi. 5. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, untuk menulis teks deskripsi di sini terdapat strukturnya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Nah, di identifikasi itu ada apa aja sih? Nah, biasanya itu tentang gambaran umum. Nah, contohnya kita mengambil teks deskripsi tentang taman kota. Nah, gambaran umumnya itu ialah taman kota Kuningan ialah taman yang berpusat di taman kota yang berjarak dari posisi 0 km di Kuningan, seperti itu. Nah, lalu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu seperti apa sih? Nah, kalau di deskripsi bagian itu biasanya ada bagian-bagiannya. Misalnya di Kuningan itu ada apa aja sih? Misalnya kayak tadi ada delman, terus patung kuda, masjid, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang terakhir ialah penutup. Di penutup biasanya berisikan tentang pesan dan kesan. Yang telah dipaparkan dari paragraf 1, yang kedua, dan yang terakhir, dan lain sebagainya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Baik. Langsung saja ya, kita ke latihan. Di sini Bapak akan membagikan kelompok berapa orang berarti? Lima orang ya. Dan ada yang 6-1. Nah, nanti di sini kan ada foto-foto nih tentang ada yang Jam Jampur, Waduk Dharma, Curug Putri, JNJ, Cibulan, dan apa ini? Linggarjati. Nah, nanti kalian pilih dari salah satu foto ini, nanti kalian mendeskripsikan. Nah, sekarang bagi kelompok dulu ya. Yang kelompoknya kayak kelompok yang kemarin-kemarin aja lah. Sok, kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Sok, pindah dulu. Sok, kelompoknya kayak yang kelompok kemarin-kemarin aja. Sok, kelompok 1 di sini. Kelompok berapa? 2 di belakang. 5 di sana. Sok, keluar dulu. Di sana. Kelompok di mana, Pak? Di sana, sana. Gak usah, buku aja yang dibawa.
Dari dinya. Boleh di sana. Kelompok berapa? Udah, mana teman-temannya? Kelompok 2. Di sini. So, kalian kelompok berapa? Hah? Ke sana ikut. Geser ini. Ya udah pindah kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Sok mejanya disatu-satuin. Sini. Kemana? Ini udah. Kelompok berapa? Udah, mana kelompoknya? Mau di sini aja, sempit. Udah munduran aja nanti. Ikut aja teman. Ini nih, kosong. Sudah semua? Kelompok 1, mana? Mau pilih apa? Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4.
sebelum nulis, Bapak punya pertanyaan nih tentang siapa aku. Manusia. Siapa aku? Nah, nanti kalian coba jawab. Nanti kelompok siapa yang paling banyak mengumpulkan poin, nanti kelompok kalian menang. Nih, soalnya. Aku adalah sebuah tempat wisata yang terkenal dengan air terjunnya. Apa? Bukti benar. Kelompok berapa? Udah. Lagi. Aku adalah sebuah lokasi wisata yang dikenal dengan kolam renangnya. Ada dulu. Udah. Acungkan tangan dulu ya. Nih, aku adalah tempat wisata yang sering dikunjungi. Ntar dulu, belum selesai. Lokasi ini juga dikenal dengan nama yang singkat. Bukan. Salah. Kelompok berapa? Ya. Kan ada kata kuncinya, weh. Aku adalah tempat wisata yang mempunyai banyak ikan. Jangan tebruk-tebruk. Aku adalah tempat wisata yang bisa dipancing. Nah, nih pertanyaan terakhir. Buat kelompok 2 dan 5. Buat kelompok 2 dan 5. Aku adalah tempat yang dikenal dengan sejarahnya. Betul. Pemenangnya kelompok 5, tepuk tangan. Sok, sekarang kalian tulis tentang deskripsi tentang tempat wisata yang telah kalian alami, pernah riset dan lain sebagainya.
yang terbentuk dari unsur identifikasi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga tentang kesimpulannya. Seperti itu. Sok, silakan. Ya. Pakai pulpen. Gimana? Oh, dipindah. Mana? Lihat. Udah sampai mana? Pak, itu tidak benar-benar Terima kasih.
Itu guntingnya sini dulu. Oh, tidak dia nggak tahu apa.
Sudah semua? Belum tahu masih banyak. Kelompok siapa yang sudah? Kelompok tiga. Jangan bilang gitu. Kelompok siapa yang belum? Masih banyak. Kakinya ke bawah. Baik ya, sambil nunggu yang belum. Ini kelompok berapa? Boleh maju dulu mempresentasikan hasilnya. Semuanya. Siapa moderatornya? Sok buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan siapa aja akan pegang. Gak apa-apa. Kelompok tiga akan membahas DNJ. Pegang aja. Dadah. Di tengah, di tengah, di tengah.
Sok, silakan. Yang lainnya yang sudah boleh perhatikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guntingnya. Kelompok 3 akan membahas tentang prestasikan wisata DNJ. Fasilitas dan wahana wisata JNJ, ada kolam renang JNJ dilengkapi dalam renang yang beraktivitas mulai dari anak bahkan hingga untuk dewasa. Selain itu tidak hanya kolam renang saja yang Boleh tersedia di vokalnya sana. ditaikin lagi. Gimana lagi tambah tarik? Fasilitas dan wahana wisata JNJ. Kolam renang JNJ dilengkapi kolam renang yang beraktivitas mulai dari anak-anak bahkan hingga untuk dewasa. Selain itu, tidak hanya kolam renang saja dan tersedia di sana, kamu juga akan bisa menemukan berbagai hewan yang dipelihara mulai dari ular, burung, kadal, iguana dan masih banyak lagi yang lainnya. Lebih dari itu, fasilitas dan wahana lainnya yang ada di wisata JNJ adalah di mana kamu biasa menunggangi kuda. Hanya saja kamu diharuskan untuk membayar tarif tiket untuk biaya masuk jika dari menggunakan kuda. Tarif yang harus dibayar adalah sekitar 10.000 per orang untuk 2 kali putaran. Selain itu, kamu juga bisa menikmati spot foto yang tersedia bahkan dengan fotografer sekaligus untuk menggunakan jasa kamu. Dikenakan biaya 10.000 hingga 20.000 tergantung dengan ukuran foto yang akan dicetak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tepuk tangan dulu. Siapa yang mau maju? Mulai kelompok 4. Itu dulu. Ya udah, maju. Dah, ya. Boleh yang lainnya minta perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jam jampol. Mendeskripsikan jam jampol. Jam jampol adalah suatu wisata yang sering dikunjungi banyak orang. Tempatnya jam jampol berada di Jalan Veteran Blok Pakuwon, Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jam jampol memiliki banyak benda, contohnya seperti perosotan, tangga, ember, dan lain-lainnya. Ketika ingin masuk ke kolam renang jam jampol, harus membeli tiket tersebut terlebih dahulu. Dalam wisata tersebut memiliki kantin. Di dalam kolam renang tersebut bisa menyewa pelampung. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siapa yang mau maju lagi? Pakat tua yuk.
Begini aku. Atau IG hadiah. Mulai. Itu yang cowoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan atau menceritakan tentang tempat wisata kolam berenang Zam-Zam Pol di Kuningan. Tempat wisata kolam berenang Zam-Zam Pol di Kuningan terletak pada Jalan Veteran Blok Vakuwon, terletak di Desa Maniswar, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tempat wisata kolam berenang Zam-Zam Pol, pertama-tama kita harus membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 jika hari libur. Jika hari Senin sampai Jumat, membayar tiket masuk sebesar belasan ribu rupiah. Kalau usia anak kecil di bawah umur 2 tahun itu gratis. Wisata kolam berenang Zam-Zam Pol Kuningan merupakan tempat berkumpul dan bermain air bersama teman dan keluarga. Hingga saat ini, para pengunjung di kawasan Kuningan hingga di luar kawasan Kuningan memiliki beberapa kolam berenang dan dilengkapi oleh beragam permainan air yang sangat seru. Contohnya saja, terdapat ember tumpah berukuran cukup besar. Jadi ketika ember tersebut berisi air sudah penuh, maka akan tumpah. Terdapat juga permainan yang menarik di Zam-Zam Pol Kuningan ini yang tidak ada di kawasan Kuningan, yaitu terdapat mandi busa. Permainan tersebut menjadikan Zam-Zam Pol dikenal memiliki aktivitas seru. Ketika kalian bermain di tempat yang sudah disediakan, akan disemprot banyak busa ke arah kolam tersebut, sehingga suasana dan sensasi yang didapatkan seperti merasakan hujan salju. Untuk lahan kolam berenang Zam-Zam Pol Kuningan ini cukup luas. Untuk lahan kolam berenang Zam-Zam Pol Kuningan ini dan terdapat banyak kolam berbagai jenis sesuai dengan kategorinya. Tentunya sangat pas untuk dijadikan solusi liburan dengan keluarga dan teman. Untuk pelayanan tempat ini juga terbilang sangat bagus. Pengelola yang menyediakan keamanan dan tempat parkir yang luas, dan petugas yang menjaga di sekitar kolam berenang tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sweet coba, sweet. Gambreng, terakhir. Bentar. Nanti habis tag video. Itu si Irfan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan wisata Cibulan. Cibulan adalah objek wisata pemandian air dingin di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alamat Mandi Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Buka jam 8 pagi, tutup jam 4 sore. Pemandangannya indah, sejuk, dan asri.
Wisata Cibulan juga memiliki ikan dewa besar atau kecil dan airnya dingin. Tempatnya juga menjadi objek wisata di Kuningan, Jalaksana. Banyak yang berkunjung untuk melihat ikan-ikan dan berenang bersamanya. Keindahan alamnya, Cibulan juga Yang lainnya lingkungannya perhatikan. bersih dan asri. Banyak yang berjualan seperti kopi, minuman dan kacamata renang, pelampung, teh pucuk, dan topi pantai dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lagi? Berapa kelompok lagi? Nanti dulu. Sweet sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan Yang lainnya perhatikan. wisata Palutungan. Palutungan merupakan wisata alam yang berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya berada pada ketinggian 1100 mdpl. Suasana yang sejuk dan permai dikelilingi pohon pinus yang bisa ditemui di objek wisata Palutungan ini. Menjadi destinasi wisata favorit banyak kalangan. Terletak di Desa Palutungan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Objek wisata ini kerap menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi saat musim libur tiba. Hal itu bukan tanpa sebab, mengingat lokasinya yang hanya berjarak 11 km dan dapat ditempuh hanya dalam 30 menit dari pusat kota dan harganya yang sangat terjangkau. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dikarenakan waktunya sudah mau habis, untuk kelompok yang terakhir, mohon maaf tidak presentasi. Ya, boleh kita perhatiannya dulu. Nah, baik. Kalian cukup bagus untuk menulis tentang deskripsi, mulai dari yang pertama ada apa aja? Strukturnya. Hah? Struktur teks deskripsi ada apa aja? Yang pertama, ya boleh, terus ya, terus nah, dan yang terakhir, nah, tujuannya kita belajar ini apa sih? Manfaatnya untuk mengetahui apa tadi? Ya boleh. Terus biar kita lebih peka untuk situasi di sekitar kita dengan panca indera kita. Yang kedua, kita dengan menulis teks deskripsi, kita bisa menjadi food blogger, tahu yang ada di Kuningan. Nah, yang seperti itu bisa, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup ya? Untuk pertemuan kali ini, boleh silakan bersih-bersih dulu, beres-beres tempatnya dulu.